Salah satu hal yang paling penting buat para pelajar adalah bagaimana cara untuk menemukan metode belajar terbaik. Karena seringkali kita disuruh belajar berbagai hal, tetapi tidak diajarkan bagaimana cara belajarnya. Terutama bagi orang-orang pelupa seperti saya. Saya sering tuh belajar berbagai hal, saya baca, kemudian saya lupa apa yang telah saya pelajari. Ketika saya dulu duduk di bangku SD, SMP, SMA, dan awal-awal kuliah, saya belajar dengan metode membaca buku berulang kali, bahkan hingga menstabilo buku-buku yang saya baca. Hasilnya, saya masih kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya baca. Masih sering lupa dan seringkali tidak ingat dengan apa yang sudah saya baca. Namun, ketika saya melanjutkan pendidikan dokter spesialis di FK Unair Surabaya, saya mencoba eksperimen metode belajar yang lain dan ternyata menurut saya, metode ini sangat efektif dan cocok untuk saya. Metode ini adalah dengan menggunakan mind map. Mind map itu adalah metode belajar yang kita menggunakan sebuah diagram, di mana pada bagian tengahnya kita tuliskan tema utama yang ingin kita pelajari, kemudian akar-akar dari diagram mind map ini merupakan bagian-bagian atau poin-poin lanjutan dari tema itu tadi. Kenapa mind map ini efektif? Karena mind map ini mengkombinasikan mulai dari visual, warna, urutan, dan dia membuat kita menjadi lebih kreatif sehingga membuat kita lebih mudah untuk mengingat poin yang ingin kita pelajari tadi. Sebagai contoh, di sini saya lampirkan ya sebuah mind map yang saya buat, di mana di saat itu saya belajar tentang metode-metode untuk kontrasepsi pria. Nah, di tengah bagian mind map ini saya tulis tuh kontrasepsi pria. Cabang-cabangnya saya bagi menjadi 3. Mulai yang pertama itu adalah mekanisme. Mekanismenya apa aja tuh untuk cara menggunakan kontrasepsi pria? Apa saja cara kerjanya? Yang kedua itu adalah barrier. Apa saja penghalang yang menyebabkan kontrasepsi pria ini tidak berkembang. Dan yang ketiga itu adalah ideal. Apa saja yang membuat kontrasepsi pria itu menjadi ideal. Syarat-syaratnya apa aja. Nah, dari setiap poin-poin itu tadi saya jabarkan lagi lebih dalam sehingga semuanya menjadi sebuah kesatuan yang seperti teman-teman saksikan itu tadi. Jadi ketika saya sudah selesai belajar itu dan saya ingin merecall kembali pelajarannya, saya cukup membuka catatan mind map saya tadi. Ini contoh lain lagi untuk diagram mind map yang saya buat. Di mana di sini saya mempelajari penyakit yang namanya adalah varikokel. Nah, saya taruh tuh di bagian tengah tulisannya adalah varikokel. Baru saya cabang-cabangkan lagi dengan keterangan-keterangan tambahan. Mulai dari derajat varikokel itu bagaimana, tipe nyerinya itu bagaimana, pengobatannya apa saja, lalu dampaknya kepada kesuburan apa, dan ini semua menjadi sebuah kesatuan. Saat tahun 2019, ketika saya masuk pendidikan dokter spesialis di FK Unair, saya membuat catatan mind map untuk setiap satu kasus yang saya pelajari. Misalnya saya ketemu penyakit apa, saya buat mind mapnya. Saya kuliah belajar terkait penyakit apa, saya buat pula mind mapnya. Sehingga ketika saya lulus, saya punya satu buku khusus yang isinya adalah catatan dan diagram mind map yang saya buat untuk semua penyakit yang saya pelajari. Dan ini cukup efektif karena ketika saya belajar penyakit baru, saya buat, dan ketika saya dapat update terbaru, saya perbaharui lagi. Dan ketika saya ingin merecall kembali, saya menjadi mudah karena sudah saya susun berdasarkan penyakit dan dengan apa yang sudah saya pahami dan keilmuan terbaru yang saya upgrade. Sehingga ini menjadi sebuah catatan yang amat sangat berguna bagi saya, bahkan hingga sekarang pun saya masih menggunakan mind map ini dan catatan saya yang saya simpan. Sekarang gimana caranya untuk mendapatkan software mind map? Teman-teman bisa cari ya di Google atau di App Store dan Play Store, ada banyak aplikasi-aplikasi mind map, tetapi di sini ada satu aplikasi yang dia tersedia gratis dan legal. Teman-teman bisa aja download, nama aplikasinya adalah Draw.io. Nah, teman-teman bisa buka linknya di deskripsi bawah sini ya. Di situ akan disediakan link downloadnya secara gratis dan itu aman. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode belajar ini. Tentunya setiap orang punya metode belajarnya masing-masing yang efektif. Tidak ada salahnya untuk mencoba berbagai metode tadi, tetapi kalau saya pribadi, saya sangat nyaman dan cocok dengan metode belajar menggunakan mind map.